Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Dalam kesempatan podcast kali ini, kami akan membahas gagasan ASN beraneka. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Cindy Indra Sianuar bersama Bahrul Ulum dan Khalid Abdul Aziz. Kami dari unit kerja Balai Besar Teknologi Pati, peserta Latsar CPNS BPPT 2021 Angkatan ke-8. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN itu sendiri yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan ANEKA. ANEKA sendiri singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai ASN harus menerapkan nilai-nilai tersebut agar dapat menjadi pelaksana dan pelayan publik yang profesional dan berkomitmen. Nah, selanjutnya kita bahas nih nilai yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator nilai dasar akuntabilitas antara lain, yang pertama ada kepemimpinan, memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, transparansi. Tujuannya adalah mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga, integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Ada juga nih indikator-indikator nilai dari akuntabilitas yang lainnya seperti tanggung jawab. Tanggung jawab kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Kemudian ada keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Kemudian ada kepercayaan lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Sedikit menambahkan juga salah satunya yaitu keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai keseimbangan, kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya ada kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Dan yang terakhir konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Nah, manfaatnya dari penerapan nilai akuntabilitas itu sendiri di instansi pemerintahan, yaitu terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya masyarakat madani yang berintegrasi dengan pemerintah. Ada juga terciptanya good governance dan tercapainya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya. Selanjutnya ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Dan nilai dasar yang kedua ada nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara baik pusat maupun di daerah. Jadi untuk indikatornya dari nilai nasionalisme sendiri itu apa? Indikatornya antara lain, yang pertama ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan setiap manusia. Ketiga, ada rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. Nah, ada lagi nih, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Lalu ada kekeluargaan dan kegotong royongan. Ada adil terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi untuk menerapkan sikap nasionalisme itu sendiri contohnya seperti apa? Nah, contohnya yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi dan menaati hukum negara. Yang ketiga, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang keempat, melestarikan budaya Indonesia. Yang kelima,
menggunakan produk dalam negeri. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketujuh, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nilai yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator yang mencerminkan etika publik diantaranya jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, sopan santun, dan hormat, bisa menjaga informasi yang rahasia, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, dan berlaku adil. Nah, untuk contoh penerapan nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yaitu yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan kelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dan 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, yang keempat ada komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi, ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti yang pertama, efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tambahan dari saya yaitu berorientasi mutu merupakan setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Adaptif yaitu upaya pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan kerja. Responsif yaitu membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan, yaitu upaya cara kerja yang telah ada atau improvisasi. Kemudian yang kelima ada nilai dasar anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai dasar anti korupsi bagi ASN akan bermanfaat menjadi benteng pertahanan diri untuk dapat terhindar dari perilaku korupsi dan gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan perubahan mindset bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Nah, setelah kita bahas nilai-nilai aneka yang tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai aneka harus dari kesadaran dan kemauan ASN masing-masing. Maka dari itu, aneka bisa menjadi jalan bahwa melalui pendidikan dasar ASN dengan penanaman nilai-nilai dasar aneka dapat menjadi jalan menuju ASN yang profesional dan berkomitmen. Sehingga hal tersebut menjadi penutup celah bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya secara internal melalui pembangunan karakter dan pendidikan yang kuat. Iya bener nih, karena memang sejatinya cara paling baik untuk mencegah sebuah kejahatan adalah dengan cara mencegahnya. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, semoga nilai-nilai aneka ini dapat bermanfaat untuk kedepannya kita menjadi ASN. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih.
Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.